Bisa nggak aku kan senyum? Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik pada remaja. Pengertian remaja. Pertama, remaja dalam bahasa Inggrisnya disebut adolescence, yang berasal dari bahasa Latin adolescens, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode dalam rentang lainnya. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Perkembangan lainnya tentang istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik dan atau menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru. Konsep pertumbuhan mempunyai makna luas, mencakup segi-segi kuantitatif dan kualitatif, serta aspek-aspek fisik atau psikis, serta yang terkandung dalam istilah-istilah pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik atau yang disebut dengan pertumbuhan biologis merupakan suatu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Seifert and Hoffman, pertumbuhan fisik meliputi perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lainnya. Bagi anak-anak usia sekolah dan remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal adalah sangat penting, sebab pertumbuhan atau perkembangan fisik anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Ada sejumlah yang mempengaruhi pertumbuhan fisik individu, yaitu antaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, antara lain sifat jasmani yang diwariskan dari orang tuanya, serta kematangan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak, antara lain kesehatan, makanan, stimulasi lingkungan. Selain dari beberapa faktor di atas, ada juga faktor lainnya, yaitu sistem endokrin. Bila sistem endokrin berfungsi normal, maka anak akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, jika anak mengalami kekurangan hormon, maka akan menjadi kecil seperti orang kerdil. Pengaruh keluarga. Faktor pengaruh keluarga ini merupakan faktor keturunan maupun lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat menjadi lebih tinggi dari anak lainnya. Pengaruh gizi. Anak-anak yang keluarga gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan pertumbuhan di kelenjar pituitari. Jenis kelamin. Anak-anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dari anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 sampai 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki. Status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonomi lebih rendah cenderung lebih kecil dari pada anak yang berasal dari keluarga yang status sosialnya lebih tinggi. Karakteristik pertumbuhan fisik remaja. Perubahan fisik merupakan perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, perubahan fisik mengikuti urutan tertentu. Yang pertama, pertumbuhan fisik remaja ditandai oleh perubahan ukuran tubuh selama remaja merupakan perubahan tinggi badan yang bertambah 25% dan berat badan bertambah 22 kali lipat. Yang kedua, proporsi tubuh kurang proporsional karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan tungkai dan lengan yang berdalih pertumbuhan badan. Yang ketiga, ciri kelamin utama, perubahan ciri-ciri seks primer, yaitu kematangan fungsi alat kelamin utama. Pada wanita mengalami menstruasi pertama dan pada laki-laki mengalami mimpi basah. Yang keempat, perubahan ciri-ciri sekunder atau ciri kelamin kedua, seperti pada wanita pinggul melebar dan membesarnya payudara, dan pada laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot, dan membesarnya jakun.
Perbedaan antar individual dalam pertumbuhan fisik. Pada siswa SMP remaja awal, laju pertumbuhan secara umum berlangsung secara pesat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang. Munculnya ciri-ciri sekunder. Gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan. Aktif dalam berbagai jenis cabang permainan dicobanya. Sedangkan siswa SMA, laju pertumbuhan secara umum kembali menurun dan sangat lambat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Siap berfungsinya organ reproduktif seperti pada orang-orang yang sudah dewasa. Gerak-geriknya mulai mantap. Jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang pada persiapan kerja. Upaya membantu pertumbuhan fisik remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Yang pertama, upaya membantu pertumbuhan fisik remaja. Dalam batas-batas tertentu, proses pembelajaran dapat diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan fisik subjek didik. Dalam proses pembelajaran itu dapat diupayakan berbagai stimulus secara sistematis, antara lain menjaga kesehatan badan dan memberi makanan yang baik. Yang kedua, implikasinya bagi pendidikan adalah perlunya perhatikan faktor berikut. Yang pertama, menyediakan sarana-prasarana, waktu istirahat, dan diadakannya jam olahraga bagi siswa. Kesimpulannya, remaja yang disebut dalam bahasa Inggris adolescence berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh dan tumbuh untuk kematangan. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak hingga masa pubertas, dan tahap pubertas pada tahap remaja. Sekian dari apa yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan.